Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqah wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman ETC TV dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar arti dari surah An-Nas. Jadi kita akan belajar arti dari surah An-Nas. Di dalam mushaf Al-Quran, surah An-Nas ini adalah surah yang ke-111. Jadi urutannya, surah yang pertama itu adalah surah Al-Fatihah. Kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Kita akan baca dulu surah An-Nasnya. Jadi mari kita bareng-bareng baca surah An-Nas. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Begitu bunyi surah An-Nas. Ayat yang pertama dikatakan bahwa qul a'udzu birabbin nas. Adapun artinya, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, saya berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia, teman-teman sekalian? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh atau diperintah untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Kemudian Malikin nas, atau yang artinya raja manusia. Raja dari semua raja. Jadi kalau sedemikian banyak raja di dunia ini, maka ketahuilah bahwa raja mereka yang asli, ya, raja mereka di antara raja-raja yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kedua dikatakan bahwa kita juga disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah raja manusia. Kemudian ayat ketiga, ilahin nas, Tuhannya manusia. Tuhan manusia. Jadi di ayat pertama dikatakan Rabbun, ya, sama ya. Rabbun itu bisa diartikan pengatur alam semesta. Kemudian yang kedua adalah raja, ya. Kemudian yang ketiga adalah Tuhannya manusia. Jadi kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya, kenapa kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kita berlindung dari apa sih? Dijawab di ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan manusia, ya, dari kejahatan-kejahatan yang apa namanya, yang selalu membisikkan ke dalam hati kita. Kemudian ya, ayat yang kelima yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan, ya, yaitu yang selalu mengganggu. Yuwaswis itu mengganggu pikiran, mengganggu hati kita dengan waswas. Kita merasa waswas. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua hal itu. Jadi jangan takut ketika ada waswas mungkin yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita, maka kita membaca qul a'udzu birabbin nas. Sebelum tidur, ya, kita membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ayat kursi. Maka insyaallah kita akan terlindung dari waswas syaitan. Kemudian yang yang terakhir yaitu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ternyata yang memberi waswas itu, teman-teman sekalian, adalah dari golongan jin, adapun dari golongan manusia, maka itu yang dikatakan syaitan, ya, syaitanul ins wa syaitan
minal jin. Jadi ada dua macam syaitan. Yang pertama dari golongan jin, dan yang kedua adalah ternyata ada di antara kita. Itu golongan manusia. Itulah arti dari surah An-Nas. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil ibrah, istifadah di dalamnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.